Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Chandrawasito dari kelas 3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subjek 0, yaitu identifikasi komponen sensor dan aktuator pada sistem hidrolit, unit Komatsu PC75 UU-3. Unit Komatsu PC75 UU-3 merupakan salah satu tipe hidrolik eksavator kelas menengah yang diproduksi oleh Komatsu. Pengertian dari nama unit PC75 UU-3 diambil dari PC yang artinya pneumatic crawler. Selanjutnya pada bagian 75 ini merupakan ukuran atau kapasitas mesin sebesar 7,5 ton. Lalu bagian UU ini menambahkan artinya ultra urban, yaitu eksavator ini didesain dengan tail swing radius yang pendek atau short tail swing sehingga cocok digunakan untuk area kerja sempit seperti di perkotaan atau di konstruksi jalan. Kemudian 3 ini merupakan seri dari model PC75 UU-3. Selanjutnya di sini tabel identifikasinya. Yang pertama terdapat komponen baterai elektrolit level sensor di subsistem elektrikal. Ini merupakan kategori sensor yang berfungsi untuk mendeteksi level elektrolit pada baterai. Jenisnya merupakan digital, jadi muncul on-off, lokasinya berada di baterai. Safety yang perlu diwaspadai, jangan menyentuh cairan elektrolit karena dapat membahayakan tangan kita. Dan di sini terdapat foto dari baterai elektrolit level sensor. Selanjutnya yang kedua adalah komponen engine oil pressure sensor di subsystem engine yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan oli pelumas mesin. Dan tipenya adalah analog, lokasinya berada di engine block. Safety yang perlu diwaspadai adalah waspada oli panas karena di engine oil pressure ini tekanannya tinggi. Di sini foto dari engine oil pressure sensor. Selanjutnya yang ketiga adalah komponen cooling temperature sensor yang berada di subsystem engine yang berfungsi untuk memantau suhu coolant. Tipenya adalah tipe analog. Tempatnya berada di housing thermostat. Jadi kita jangan pernah menyentuh komponen coolant temperature sensor saat panas karena temperaturnya sangat tinggi. Lalu ini foto dari coolant temperature sensor. Nomor 1 ini konektor, nomor 2 plug, nomor 3 termostat. Selanjutnya ada komponen fuel level sensor di subunit engine yang berfungsi untuk mendeteksi jumlah bahan bakar di tank. Terus jenisnya jenis analog, jadi tempatnya ini berada di tangki bahan bakar. Safety yang perlu diwaspadai adalah jangan merokok di dekat tangki karena isi tangki tersebut adalah fuel yang sangat membahayakan jika merokok di dekat tangki. Lalu ini gambar dari fuel level sensor. Selanjutnya ada komponen main pump pressure sensor yang berada di subunit hidrolik, berfungsi untuk mendeteksi tekanan kerja pompa utama. Tempatnya berada di hidrolik pump outlet. Jenisnya ini adalah analog. Safety yang perlu diwaspadai adalah tekanannya di main pump pressure di main pump ini akan tinggi, jadi selalu waspada menggunakan alat pelindung diri. Karena di SM tidak terdapat gambar dari main pump pressure sensor, maka saya mencari di Google dan menemukan ini. Selanjutnya yang keenam adalah hydraulic oil temperature sensor di subsystem hidrolik. Fungsinya untuk mengukur temperatur oli hidrolik. Tipenya adalah analog dan tempatnya berada di hydraulic pump outlet.
waspadai jangan sentuh saat oli panas karena hidrolik adu temperatur. Sensor ini mengukur temperatur oli hidrolik dan isinya agar bisa sangat panas, jadi berbahaya jika disentuh. Selanjutnya ada aktuator. Yang pertama, komponen pemberas IBC solenoid yang berada di sistem hidrolik berfungsi untuk mengatur aliran hidrolik untuk kontrol pada boom. Tipenya adalah maksudnya untuk api yang tipe hidrolik dan elektrik. Tempatnya berada di boom control valve. Seperti yang perlu diwaspadai adalah tekanan yang berada di sini selalu tinggi, jadi selalu waspada dan menggunakan APD. Selanjutnya komponen arm yang IBC solenoid yang berada di sistem hidrolik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan arm saat masuk agar gerakannya halus. Ini jenisnya hidrolik dan elektrik, jadi on off atau digital. Tempatnya berada di arm control valve. Seperti yang perlu diwaspadai, jangan membiarkan hose yang bertekanan karena bisa berbahaya. Di sini terdapat foto dari pemberas IBC solenoid. Ada arm IBC valve di nomor 1. Selanjutnya komponen engine stop solenoid di subsystem engine yang berfungsi untuk memutus suplai bahan bakar untuk mematikan mesin. Lalu tipenya ini digital on off. Tempatnya berada di governor lever. Safety yang perlu diwaspadai adalah jangan langsung cabut saat mesin hidup. Sini ada fotonya engine stop. Dia berada di sini di engine stop solenoid. Selanjutnya terdapat komponen PVC safety lock solenoid valve di subsystem hidrolik berfungsi untuk mengunci atau membuka aliran PVC agar attachment aman. Tipenya ini hidrolik dan elektrik. Terus tempatnya berada di PVC valve lock. Safety-nya dan pastikan lock aktif sebelum bekerja. Jadi ini gambar dari PVC safety lock solenoid valve. Subsystem hidrolik berfungsi untuk mengatur pelepasan dan swing, tipenya hidrolik dan elektrik. Lalu tempatnya berada di bagian swing motor. Safety-nya jangan berdiri di area swing karena pasti bisa swing kapan saja sesuai operator. Jadi kita harus waspada. Swing brake solenoid valve berada di nomor 2 di sini untuk solenoid valve. Selanjutnya untuk
Fungsinya mengatur aliran oli ke travel motor, yaitu agar bisa cepat atau lambat pada powertrainnya. Lalu tempatnya berada di travel circuit, tipenya hidrolik dan elektrik. Sekian perlu diwaspadai, awas tekanan tinggi, dan selalu gunakan APD karena di travel speed ini ada aliran oli yang bisa mengalir secara cepat atau lambat. Jika oli mengalir secara cepat, maka tekanan oli tinggi dan